Saudara, pembahasan kita kali ini sangat menarik dengan satu tema, yaitu 5 alasan orang Katolik mengaku dosa pada seorang Romo. Bagi orang Katolik, selama masa Prapaskah dan Advent selalu diadakan pengakuan dosa, bisa disebut sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi. Bagi orang Katolik, mengaku dosa kepada seorang Romo atau adalah wajar, karena hal itu merupakan bagian dari ritual sakramen rekonsiliasi. Namun, tidak jarang orang Katolik dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang berbeda keyakinan dari iman Katolik. Mereka mungkin berujar, "Loh, Romo kan manusia biasa, mengapa mengaku dosa kepadanya?" Atau mungkin mereka bertanya, "Mengapa orang Katolik tidak langsung mengaku dosa kepada Allah? Bukankah Romo juga manusia biasa yang juga pernah berbuat dosa? Mengapa orang berdosa mengaku dosa kepada orang berdosa?" Mendengar pernyataan-pernyataan seperti itu, terkadang kita terpancing emosinya. Mungkin hanya bisa menjawab, ini iman saya, jangan campur urusan saya dong. Dalam situasi tersebut kita bisa menjawab dengan jawab sebagai berikut. 1. Dasar kitab suci. Pertama, dalam surat Yakobus 5:16, Allah melalui kitab suci memerintahkan kita untuk saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ingat bahwa kitab suci tidak memerintahkan kita untuk mengaku dosa langsung kepada Allah. Lebih lanjut, di dalam Injil Matius 9:6, Yesus mengatakan kepada kita bahwa Dia diberikan kuasa dunia ini dan untuk mengampun dosa. Lalu ditegaskan dalam ayat 8 bahwa kuasa itu diberikan kepada manusia. Allah yang telah memberikan kuasa kepada sedemikian rupa itu kepada manusia. Lebih daripada itu, dalam Injil Yohanes 20:21-23, kata-kata pertama saat ia berkumpul bersama murid-muridnya yaitu, "Damai sejahtera besertamu. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku telah mengutus kamu." Apa tugas Yesus di dunia sebagai utusan Bapa? Dan Injil Matius bab 9, Yesus diberi kuasa untuk mengampun dosa. Dan sekarang Yesus mengutus murid-muridnya dengan kuasa yang sama seperti Bapa telah mengutusnya, yakni kuasa untuk mengampun dosa. Lebih tegas dalam ayat 22-23 Yohanes. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni orang berdosa, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan orang tetap berdosa, dosanya tetap ada." 2. Seorang Romo bertindak sebagai in persona Christi. Seorang imam bertindak sebagai in persona Christi, pribadi Kristus. Jadi sesungguhnya bukan pribadi Romo itu yang mengampun dosa, tetapi Yesus Kristus melalui Romo yang dalam sakramen imamat bertindak mengampun dosa. Saat absolusi, Romo berkata, "Aku melepaskan kamu dari dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." 3. Semua sakramen adalah komunikasi rahmat Allah. Pertama, rahmat Allah dari sakramen itu adalah selalu ada pada diri sendiri. Itu artinya entah sakramen imamat atau sakramen perkawinan atau sakramen Kristi, selalu ada rahmat yang diterima. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana disposisi batin kita. Dan demikian, si pengaku dosa dan Romo sama-sama membutuhkan sikap batin yang tepat dan persiapan supaya menerima rahmat dari Allah. Rahmat yang diterima melalui sakramen tobat, yakni kita disembuhkan oleh Yesus, disatukan kembali dengan komunitas gereja, dikuatkan dan tentu saja diampuni dosa kita. Tindakan kerendahan hati. Setiap dosa, entah sebagai pribadi, dosa sosial maupun pelanggaran terhadap hukum Allah, seperti Adam dan Hawa yang secara sadar dipenuhi dengan kesombongan melawan Allah. Dosa didefinisikan sebagai melanggar perintah Tuhan dengan sengaja dan memilih hal-hal yang rendah. Sakramen penebusan dosa adalah ungkapan kerendahan hati sejati yang melawan rasa kebanggaan
dan kesombongan. Ini adalah pengalaman rendah hati untuk mengakui kesalahan seorang kepada orang lain. Dalam hal ini, Romo yang bertindak atas nama Kristus. Dengan demikian, karena hati ini, kita menyatakan kepada Allah betapa menyesalnya kita bahwa kita berbalik daripadanya. 5. Rekonsiliasi. Dosa tidak hanya bisa kita dari Tuhan, tetapi juga mengganggu hubungan kita dalam tubuh misteri Kristus. Oleh karena itu, sakramen rekonsiliasi tidak hanya memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga membalikkan kita kepada gereja. Ibarat tubuh Kristus, kita satu anggota tubuh sakit, maka semua bagian tubuh sakit. Dengan pengakuan dosa kita disembuhkan dan semua anggota tubuh pun sehat serta bersuka cita bersama. Itu sebabnya orang Katolik perlu dan sadar dan sukarela mengaku dosa kepada Romo yang bertindak sebagai persona Kristi. Semoga bermanfaat. Thank you dan terima kasih.